Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Freddy Maksi Paat. Ini 18/10/25/0164. Pada yang terhormat dosen pembimbing sebagai ketua penguji Bapak Muhammad SHMH, yang saya hormati Bapak dosen penguji Bapak Hasan Al-Ghazali Ali SHMH, dan yang saya hormati Bapak dosen penguji 2 Bapak Naik SHMH. Nah, sidang hari ini Jumat 20 Januari 2023, program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Pemulang, Tangerang Selatan. Izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya. Yang melatar belakangi penulisan skripsi saya ini adalah saya mengambil di dalam undang-undang pasal nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, di dalam pasal 5 di sini dia menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama kekerasan fisik, kedua kekerasan psikis, ketiga kekerasan seksual, keempat penelantaran rumah tangga. Lalu kemudian berusaha masalah, bagaimana tindak kekerasan dalam rumah tangga beresiko menyasar hubungan internal keluarga. Dan hal yang kedua, bagaimanakah tindak kekerasan dalam rumah tangga secara fisik dan psikis dapat ditanggulangi dan dicegah secara optimal. Lalu kemudian ada pun tujuan penelitian daripada skripsi saya ini adalah untuk mengidentifikasi resiko terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang berimplikasi kepada keluarga terdekat. Yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimanakah upaya penanggulangan dan pencegahan atas tindak kekerasan dalam rumah tangga secara optimal oleh aparat penegak hukum. Lalu kemudian metode penelitian adalah manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya kebijakan dalam bidang hukum pidana terkait pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Manfaat praktis adalah hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai syarat saya untuk menyelesaikan studi strata 1 program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Pemulang. Lalu kemudian kerangka teori. Nah, kerangka teori ini saya ambil dari Travis Hirschi. Beliau sebagai seorang sosiolog asal Amerika yang lahir pada tahun 1969. Nah, dia mengatakan bahwa di dalam teori ini mengatakan bahwa tindak kejahatan itu bisa terjadi di mana saja, baik itu di kalangan masyarakat, di sekolah, di kampus, di dalam keluarga. Nah, ini menurut teori ini penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau kejahatan ada 3, yaitu pertama mengisolasikan diri, tidak membaur kepada masyarakat, lalu kemudian hidupnya eksklusif. Nah, jadi itu. Lalu kemudian dia menawarkan solusi melalui teori ini, yaitu pertama, yaitu kita memberikan rasa empati, rasa kepercayaan kepada orang tersebut. Lalu kemudian kita memberikan hidup di dalam kalangan yang bisa merubah paradigma berpikirnya. Jadi menurut teori ini seperti itu. Lalu kemudian originalitas penelitian saya mengambil dari 3 untuk menjaga originalitas penelitian ini. Penelitian menghadirkan 3 penelitian terdahulu. Yang pertama adalah Nazaruddin. Nah, judul skripsinya adalah perceraian akibat KDRT yang
di Pengadilan Agama CJ tahun 2018. Nah, hasil daripada penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian akibat KDRT, kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap ajaran agama dan hukum Islam dan nasional, perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, faktor ekonomi, seksualitas, perselingkuhan atau adanya pihak ketiga. Nah, yang kedua adalah sebagai perbandingannya, saya ambil dari penelitian dari Fadul Rahman, Raffi, Ari, Kartika dengan judul Proses Pendidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat tahun 2019. Hasil penelitian, KDRT yang dilakukan oleh oknum prajurit tidak saja merugikan keluarganya, namun juga menimbulkan kerugian bagi prajurit itu sendiri, baik secara normatif maupun materi. Lalu kemudian yang ketiga adalah peneliti Marisa Ruhunela. Nah, judulnya adalah Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana KDRT di Wilayah Hukum Polsek Mandai, Maros tahun 2019. Hasil penelitian, upaya penanggulangan dilakukan secara preventif dan represif. Sementara kendala yang dihadapi dalam perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah tidak adanya peraturan pelaksanaan terkait perintah perlindungan, keterbatasan dana, dan keluarnya hasil visum et repertum membutuhkan waktu yang lama. Lalu kemudian metodologi penelitian yang saya gunakan di sini adalah jenis penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Nah, penelitian terhadap identifikasi hukum atau hukum tidak tertulis, penelitian terhadap efektivitas hukum. Nah, pendekatan penelitian adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif, wawancara, dan studi kasus. Lalu kemudian spesifikasi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan ketentuan lainnya. Metode ini memberikan gambaran yang sistematik berdasarkan fakta dan akurasi atau akuratnya tentang fakta objek penelitian. Lalu kemudian sumber dan jenis data sekunder. Saya menggunakan 3 jenis data, yaitu pertama, bahan primer, artinya dokumen wajib yang terdiri dari norma atau aturan dasar seperti berbagai undang-undang, keputusan pengadilan, jurisprudensi. Lalu kemudian bahan sekunder adalah menjelaskan bahan hukum utama seperti hasil penelitian, karya tulis ilmiah, surat kabar, majalah, makalah, disertasi, jurnal penelitian, dan buku terkait penelitian. Lalu kemudian bahan tersier dalam bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia yang mendukung penulisan ini. Teknik pengumpulan data triangulasi, yaitu pertama wawancara. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Jadi Bapak sudah melakukan presentasi. Sudah siap menunjukkan? Ya, siap. Oke. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Menteri Kominfo atas presentasinya. Kemudian yang kemudian tindakan kalau uji terlebih dahulu. Pertama yang ada dalam di sebelah saya adalah Bapak Hasan Al-Jazari SMA selaku penulis 1. Yang selanjutnya di sebelah Bapak Hasan ada Bapak SMA selaku penulis 2. Mas Begi Maksimal akan bisa menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan sampai nanti Begi menjawab. Jelaskan apa yang sudah dipelajari yang di dalam pertanyaan ini dari beberapa yang kita selama di sana Terima kasih Pak Ketua.
Lagi masih Ya, siap Pak. ini benar. Iya, benar Pak. Ini dalam dakwaan jaksa ini banding ya? Iya, banding Pak. Ini banding. Banding, ya. Alasan banding apa? Iya, alasan banding begini Pak. Ini terjadi kekerasan secara fisik dan psikis antara suami dengan istri. Lalu kemudian di dalam gugatan daripada jaksa penuntut umum, dia menuntutnya 3 tahun penjara. Sementara putusan hakim di pengadilan yang pertama atau PN, pengadilan negeri, 1 tahun. Nah, kemudian dari pihak jaksa ini melakukan banding dengan alasan tidak sesuai dengan tuntutan, minimal separuh Pak. Ya, lalu kemudian JPU melakukan banding. Nah, tetapi dalam kasus ini agak menarik juga karena dari pihak terdakwa sendiri, kuasa hukum terdakwa, dia juga melakukan banding Bang. Alasan bandingnya adalah Indonesia menganut paham mono kewarganegaraan. Nah, sementara sang istri ini dia memiliki 2 kewarganegaraan. Pertama, warga negara Indonesia, kedua warga negara Australia. Sehingga locus dan tempus itu tidak pas gitu. Nah, lalu kemudian di tingkat banding ini hakim memutuskan 8 bulan penjara. Ya. Nah, terjadi di Australia, Pak. Sementara pengadilannya di PN Surabaya. Barangkali ini ada rangkaian Pak ya, pernah kejadian di Indonesia kemudian berlanjut ke Australia, seperti itu kira-kira. Nah, tetapi hakim memvonis itu 8 bulan penjara di tingkat banding. Demikian Pak, terima kasih. Ini belum terang, saya nggak tahu ya. Ya. Kalau memang fokus di Australia, ini di sini. Nah, makanya itu apa ada rangkaian lain? Ada juga kejadian di Australia, ada juga kejadian di sini. Iya, ada juga kejadian di Surabaya, Pak. Nah, saya nggak tahu juga nih, Bapak yang pendidik kan? Ya, siap. Yang tahu dari saya. Nah, nggak mungkin lah seseorang memiliki 2 kewarganegaraan. Iya. Pertanyaan saya, apakah kejadian yang di Australia Bapak tahu? Kejadian di Australia sama, kekerasan fisik dan psikis. Iya. Nggak ada putusannya? Enggak, maksud saya begini Pak. Jadi pengadilannya di PN Surabaya, ya kan? Jadi kejadian kan ada di Australia. Australia dan Indonesia. Pak, saya udah tahu kasus ini. Ya. Gitu. Ya. Ini ada ini dia kejadian di 2 tempat. Ya. Makanya 2. Jadi bukan dia 2 kewarganegaraan tidak. Enggak, begini Pak, di KTP-nya itu memang dia punya KTP warga negara Indonesia dan KTP warga negara Australia. KTP-nya, sementara Indonesia menganut tidak menganut dui kewarganegaraan. Iya, kan sudah dibatalkan salah satu kewarganegaraan. Dalam kasus ini saya tahu Pak. Iya. Kalau saya memaafkan, saya nggak tahu tadi ya. Saya anggap saya pura-pura nggak tahu. Iya, siap. Saya tahu apa? Iya, siap Pak. Siap. Saya tahu persis kasus ini. Siap Pak. Nah, ini 2 kejadian. Makanya ketika sampai di Indonesia itu dibatalkan satu kewarganegaraan. Iya, siap. Anda disuruh memilih tunduk pada aturan Indonesia. Betul. Australia. Nah, akhirnya memutuskan tunduk pada hukum Indonesia. Iya, betul. Nah, makanya ini bisa berlanjut ke tinggi. Iya. Ini terus ke Mahkamah Agung nggak? Enggak Pak. Jadi hanya di tingkat banding. Inkra di
dibanding Pak, pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi. Divonis 8 bulan penjara. Ini dakwaan apa Pak? Ini dakwaan tunggal Pak. Tunggal. Ya. Nah tadi Bapak bilang dua-dua mengajukan banding. Ya betul. Nah coba Bapak jelaskan ke saya pihak yang merasa korban banding, pelaku juga banding. Ya. Apa artinya korban banding? Yang banding di sini adalah terdakwa Pak. Iya bisa saja. Karena alasannya itu tadi dia memiliki dua keluarga negaraan. Warga negara akhirnya kan diputuskan salah satu, ya. Indonesia. Nah baru kemudian berproses di Pengadilan Tinggi Surabaya diputuskan 8 bulan penjara, seperti itu Pak. Jadi yang naik banding ini adalah JPU karena tuntutannya jauh sekali dengan apanya dia, harapan dia 3, tetapi diputus 1, lalu kemudian 1 tahun maksudnya, sementara tuntutan 3 tahun. Lalu kemudian pengacara terdakwa ya seperti itu, ya harus pilih salah satu. Apakah itu salah dalam konteks keputusan hukum? Saya rasa dia dituntut 3 tahun, divonis 1 tahun. Kalau menurut saya tidak salah karena itu kan kewenangan hakim mutlak dan dasar hukumnya enggak. Kalau ada enggak kalau hakim memutuskan 1 tahun? Hakim tidak ada dasar hukumnya hakim memutuskan 1 tahun. Cuma kewenangan hakim itu dia bisa mengerjakan sampai tuntas putusan itu. Ada. Semua keputusan hukum pasti ada dasar hukum. Harus pahami betul itu bisa bersyukur. Jadi semua hakim memutuskan harus berdasarkan hukum. Iya. Atau berdasarkan keyakinan tapi didukung oleh jurisprudensi. Dan lain-lain. Siapa? Jadi bukan ada dasar hukum. Ya siap. Belajar lagi ya. Siapa? Tapi capek karena sepertiga. Iya. Boleh? Boleh siapa? Itu harusnya mas. Iya. Ya. Mohon maaf saya lupa Pak. Iya siap Pak. Makasih Pak. Belajar ya. Iya siap. Nah sekarang saya mau yang umum aja dulu ya. Ya siap Pak. Saya udah tahu di sini Bapak juga di sini. Saya ingin dalam ilmu hukum sedikit. Ya siap Pak. Ini kira-kira tindak pidana apa? Umum atau khusus ini? Ini khusus. Khusus ya. Kalau tindak pidana umum? Ya siapa saja bisa mengadu. Tapi kalau kalau tindak pidana khusus diatur di undang-undang khusus. Ya. Dalam kasus ini undang-undang nomor 23. Ya. Tahun 2004. Nah, kalau pidana umum diatur di mana? KUHP. KUHP. Kita undang-undang hukum pidana. Iya. Terus ada pidana material, ada formil. Ya. Material di mana ya? Kalau pidana materi itu diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana, sedangkan formil adalah di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Ya. Bapak sudah kalau kitab undang-undang hukum pidana itu sering ya? Ya. Kalau KUHP hukum acara pidana, Bapak tahu isinya? Ya sedikit Pak. Apa sedikitnya? Ya itu berbicara tentang bagaimana proses persidangan Pak. Iya. Selama di persidangan itu berbicara tentang formilnya. Seperti itu Pak. Apa contohnya? Ya contoh seperti sebelum memulai sidang wajib menunjukkan kartu bas dan lain sebagainya. Artinya lebih kepada sistematik acara persidangannya itu Pak. Nah, bukan surat edaran mahkamah persyaratan beracara, tapi yang isinya dalam KUHP itu masalah penahanan, penangkapan, penggeledahan, menahan beberapa lama, gitu. Ya. Penyidik di mana, penyidikan di mana, itu apa? Ya siap. Jadi kalau tadi itu teknis administrasi tidak diatur dalam KUHP. Siap. Oke, saya cukup Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak.
Pak Dewi. Iya. Terima kasih Pak Bima. Memberikan kepada saudara. Ready. Ya, siap. Saya terkait masalah judul apa yang tindakan kriminal setelah ada tindak kekerasan dalam secara fisik dan ada kekerasan mata ini kan banyak Pak macam ini. Ya, betul. Kan mungkin ada di dalam ini. Coba Pak sebutkan dulu kekerasan mata ini. Di dalam kan kalau Bapak spesifik ini ya. Ya. Di dalam pasal 5 Pak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, dalam pasal 5 dia mengatur kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari 4, Pak. Pertama adalah kekerasan fisik, kedua kekerasan psikis, ketiga adalah kekerasan seksual, dan keempat adalah penelantaran rumah tangga. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan fisik itu diatur di dalam pasal 6, Pasal 6 Undang-Undang KDRT Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Jadi kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, lalu kemudian jatuh sakit atau luka berat. Nah, lalu kemudian yang dikategorikan dengan kekerasan psikis itu diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, yaitu mengenai kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan yang luar biasa, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, lalu kemudian rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Nah, sedangkan kekerasan seksual itu dinyatakan dalam pasal 8, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Nah, bunyinya kira-kira seperti ini. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Kedua, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang. Ketiga, dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Lalu kemudian yang dimaksudkan dengan penelantaran di dalam rumah tangga ini diatur di dalam pasal 9 Undang-Undang Penghapusan KDRT. Bunyinya seperti ini, Pak. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku pada setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Nah, demikian Pak penjelasan saya. Ini kan ada yang Ya, siap. Ya, siap Pak, betul. Saya konsennya di situ Pak, penelitian saya. Ya, betul. Nah, saya karena saya menaruh concern penelitian saya di kekerasan dalam rumah tangga, sehingga saya melihat ini bukan rekayasa, Pak. Benar-benar fakta bahwa Vena Melinda ini, kebetulan Bapak tanya makanya saya bisa menjawab sebagaimana apa yang saya pahami, Pak. Nah, Vena Melinda ini dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga sudah 3 bulan terakhir ini, Pak. Sudah 3 bulan terakhir
dia mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikis juga, sering dimaki, tidak boleh bergaul dengan orang lain sementara dia orang partai. Terus faktor yang menyebabkan terjadinya cuma salah satu ya. Kalau saya mempelajari di kasus Vena Melinda dan kasus Ferry Irawan ini, Pak, adalah faktor kecemburuan. Sehingga dia tidak mengizinkan begitu saja kalau istrinya begitu aktif di dalam perpolitikan, karena dia orang politik, dia mau mencalonkan lagi sebagai anggota DPR RI dengan dapil Kediri, Pak, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Pak. Kalau dikaitkan dengan Bapak dari faktor kecemburuan, di sini Bapak coba sebutkan faktor-faktor atau penyebab terjadinya urusan. Bapak bilang di faktor kecemburuan terjadinya. Iya. Dari ini. Nah sekarang coba tulisan Bapak faktor-faktor yang menyebabkan secara teori. Iya. Kata apa Pak? Faktor-faktor yang di dalam tulisan saya ini, Pak, faktor-faktor yang menyebabkan KDRT, pertama, adanya bisa dari kalangan internal keluarga itu sendiri, Pak. Iya, dari internal keluarga itu sendiri. Contoh, dia suka minum minuman keras, lalu kemudian dia narkoba, dia dan lain sebagainya. Lalu kemudian faktor yang kedua adalah ketidakpengetahuannya dia terhadap ilmu agama. Ketidakpengetahuannya apa yang menjadi konsekuensi daripada tindakan itu, Pak. Bapak menulisnya faktor. Ya. Faktor individual, faktor pasangan, faktor budaya dan faktor ekonomi. Nah yang tadi Ferry masuk faktor mana? Nah kalau menurut hemat saya, Ferry ini masuk di dibilang Bapak faktor kecemburuan, tapi ini tidak ada kalau yang mendekati faktor ini tidak ada maksudnya. Oh ya, mohon maaf, Pak. Saya melihat realnya seperti itu, Pak. Nah, jadi korelasi dengan dengan tulisan saya ini, barangkali saya lebih kepada di dalam tulisan saya ini oleh karena dia ya tidak memiliki pekerjaan, ya Pak. Dia tidak memiliki pekerjaan karena menurut pengacaranya Vena Melinda, sebagaimana diekspos di berbagai media bahwa setiap mau keluar minta duit 150.000 untuk naik Grab mau kemana saja gitu. Lalu kemudian setiap bulan 230.000 minta untuk isi pulsa dan lain sebagainya. Jadi saya rasa barangkali ini faktor ketergantungan ini boleh dikatakan ketergantungan daripada sebenarnya tugas dan tanggung jawab suami, tetapi di kasus Ferry dan Melinda ini terbalik, Pak. Justru wanita yang memberikan keuangan finansial kepada sang pria. Ini sangat merusak tatanan hukum yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau menurut hemat saya, Pak, kalau dia sudah berani mengambil suatu tindakan untuk berumah tangga, dengan segala risiko dia harus bekerja semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk meminimalisir persoalan yang terjadi. Saya jadi bandingkan tadi mungkin dua faktor bekerja, saya tidak bekerja atau tidak bekerja. Iya. Banyak orang yang bekerja sama bekerja menjadi salah satu kekerasan utama. Bahkan yang banyak uang pun suami yang banyak uang bisa terjadi di sini. Tidak tinggi terjadi kalau kita alami banyak. Kalau disebabkan oleh faktor ekonomi, banyak faktor ekonomi beli. Itu artinya mengatasi sangat agar tidak terjadi baik secara ekonomi. Bahkan orang yang tidak punya uang kerja sama-sama malah tidak punya uang saja. Sebagai begitu sawah. Bapak saya nyari ya, sorry. Bapak ini ambil pendekatan itu. Tapi kita apa ya? Ini saya sebetulnya ini
Enggak ini karena Bapak maksudnya apa yang selama ini Bapak alami dia faktor ini itu Bapak gitu ya. Tapi akhirnya ada nggak penyebab faktor saya boleh lihat ini Pak? Enggak, Bapak harus ambil ahlinya. Iya. Ketika dari para ahli yang ahli buku, ahli ini kayaknya di sekolah ini kan banyak tuh faktor-faktor itu jadi dia. Ketimbang ini agak ini ya. Saya agak lupa saya tulis Pak di kalau Bapak sebutin berarti Bapak sebutin kutipannya. Iya. Tuh ya. Ya, saya boleh lihat Pak? Boleh. Oke, siap Pak. Iya, betul Pak. Berarti ini halaman 45. Halaman 45. Ya, siap. Saya kutip dari Mustika Pak, perlindungan hukum pada perempuan korban kekerasan dalam. Berarti Bapak sebutkan sumbernya ya. Ya, ada Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi maksud Pak, kalau pertanyaan yang sudah dan syarat yang kurang masyarakat atau syarat uji, mohon disesuaikan sebagaimana yang tadi disampaikan. Nanti pasti kita ketemu sebelum ketemu saya, mohon ketemu Pak San dan Pak Ibu. Di mana Pak? Mohon maaf. Nanti pas perbaikan, misalnya nanti apabila dinyatakan lolos, nanti Bapak bertemu Pak Hasan atau Pak terlebih dahulu. Nanti lantai dulu kan? Iya. Iya. Di keterangan. Oke, siap. Yang keterangannya nanti Pak Hasan, Pak Ibu, saya. Oke, siap Pak. Boleh nanti setelah ini bisa hari Selasa kita bimbingan sedikit. Oke, siap. Terkait dengan perbaikan-perbaikan. Oke, siap. Selanjutnya arahan dari Pak nanti Bapak harus membuat jurnal. Gitu. Kalau tidak salah pasti kami itu Bapak pernah mengatakan Bapak membuat buku ya. Iya, buku dan ada semua di sini Pak, buku jurnal Pak. Gimana Pak? Mau dijadikan buku? Ya, rencana itu. Kalau skripsi, ada 11 skripsi itu akan tersimpan di perusahaan. Nah, jadi bukan antara Bapak ini. Selanjutnya nanti kita akan membuat jurnal dan lupa melakukan kutipan dosen, kualifikasi. Sistem pembimbingnya, pembimbing dulu, Ya, baru dosen yang lain. Ya. Siap. silakan Pak Teddy Masifah. Oh, udah selesai Pak. Oh, terima kasih Bapak-bapak sekalian yang sangat luar biasa yang sudah menguji saya. Saya sangat berterima kasih dan merasa senang sekali Pak. Iya, atas setiap pertanyaan yang diberikan dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teddy nanti kita tolong panggilkan temannya ya. Iya, siap. Kita berdua atas nama Nusantara Ilustrasi. Nusantara Ilustrasi. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Nanti di sebelum dua nanti ada lembar catatan dari. Oke, siap.